untuk mempertahankan suaminya. Dia bahkan mengambil pisau dan menyerang kekasih idaman suaminya. Namun, tidak berhasil, dan justru mengorbankan dirinya sendiri. Awalnya, dia merasa tidak puas. Namun, dia menemukan bahwa dia adalah antagonis wanita dalam sebuah novel. Ternyata aku hanya karakter antagonis, wanita yang jahat dalam novel. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk ingin memisahkan kalian. Namun ternyata hanya skenario yang sudah ditetapkan. Saat wanita itu sangat menyesal, tiba-tiba muncul kilatan cahaya putih, dan dia terlahir kembali ke hari ulang tahun kekasih idaman. Saat ini wanita itu tidak bahagia, malah tampak muram. Oh langit, haruskah aku berakting sekali lagi? Dalam skenario klise ini, detik berikutnya wanita itu memutuskan untuk tidak menjadi tumbal. Karena mereka adalah tokoh utama, maka dia akan menjauh. Saat wanita itu siap untuk kabur, dia malah diganggu oleh sahabat wanitanya. Kenapa kamu baru datang sekarang? Kalau kamu tidak segera datang, maka wanita tersebut memanfaatkan momen ketika sang suami sedang tidak hadir. Saat itu, sang suami juga menyadari kehadiran wanita di dekatnya, mengira dia datang untuk membuat keributan. Tentu saja ia tidak memperlakukan wanita itu dengan ramah, tanpa mengetahui bahwa wanita tersebut sudah memiliki rencana yang matang. Demi menjalani hidup bebas lebih cepat, aku tidak hanya tidak membuat keributan, tetapi juga harus membantu kalian. Jadi, wanita itu memanfaatkan saat suaminya tidak ada, diam-diam mendekati kekasih idaman, membantu mereka untuk menjalin hubungan. Hal ini membuat kekasih idaman merasa sangat bingung, tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang dia lakukan. Namun wanita tersebut tidak memberikan penjelasan. Dia hanya mengatakan kepada kekasih idaman, beranilah mengejar kebahagiaanmu. Dia juga tidak lupa meminta kekasih idaman untuk memberitahu suami bahwa dialah penyelamat yang sesungguhnya. Kamu serius? Jelas-jelas sebelumnya manusia pasti akan menjadi lebih dewasa, kan? Bagaimanapun juga. Terima kasih. Kupikir misi sudah selesai. Namun di saat itu, sahabat wanita diam-diam mengikutinya ke sini. Wanita itu langsung terkejut saat melihat sahabatnya. Karena di kehidupan sebelumnya, dirinya sendiri, demi menyingkirkan kekasih idaman, bersiap untuk menjebaknya bersama sahabatnya. Memikirkan hal itu, wanita itu buru-buru melambaikan tangan pada sahabatnya, memintanya untuk pergi. Namun, tidak disangka sahabatnya mengira bahwa dia diminta untuk maju mendekat. Kemudian saat keduanya tidak memperhatikan, dia langsung mendorong kekasih idaman. Wanita itu segera menyelamatkan kekasih idaman saat melihat kejadian itu. Terima kasih, terima kasih. Dia pikir sudah berhasil melewati krisis tanpa bahaya. Namun, tidak diduga, detik berikutnya dia kehilangan keseimbangan, jatuh dari tangga, sekaligus menarik kekasih idaman jatuh bersamanya. Sahabatnya mengira wanita itu rela mempertaruhkan nyawa untuk menjebak kekasih idaman, bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Tentu saja dia harus menjadi pendukung yang paling kuat. Semua orang sudah lihat, kan? Su Mingsui yang bertindak. Kenapa Su Mingsui seperti ini? Benar-benar keterlaluan. Saat ini, wanita itu sangat panik. Tidak beruntungnya, suami tiba-tiba berjalan mendekat. Wanita itu hanya bisa dengan terpaksa memberikan penjelasan, berusaha menjelaskan agar dirinya tidak ada hubungan dengan kekasih idaman. Belajar. Sahabat wanita yang tidak tahu apa-apa kembali menikam dari belakang. Sudah terjatuh seperti ini, tetapi masih membelanya. Su Mingsui, betapa kejam hatimu. Ibu Fu ini benar-benar berhati baik. Padahal dirinya sudah seperti ini, tetapi masih membela orang lain. Su Mingsui, kamu terlalu jahat. Cepat keluar dari sini. Seperti yang sudah diduga, hasil seperti ini membuat suami semakin membencinya. Menganggap wanita itu hanya sedang berpura-pura. Meskipun kekasih idaman di sebelahnya membantu wanita itu memberikan penjelasan, namun, suami sama sekali tidak percaya. Karena perempuan itu dalam hatinya sudah sepenuhnya jahat. Hal ini juga membuat wanita itu semakin yakin bahwa dirinya harus pergi. Fu Chenzu, kita bercerai saja. Perubahan mendadak wanita itu membuat suami sangat kebingungan. Namun, dalam pandangannya, istrinya hanya sedang bermain-main dengannya. Pura-pura jual mahal saja. Saat ini, wanita itu juga tidak ingin menjelaskan apa-apa. Tidak peduli apakah suaminya percaya atau tidak. Dia sudah memutuskan untuk mengakhiri pernikahan ini, untuk segera melepaskan diri dari suaminya. Wanita itu hanya bisa menggunakan kekasih idaman sebagai langkah awal. Suaminya secara pribadi membantu kekasih idamannya berdandan. Namun, di mata suaminya, istrinya sedang merencanakan sesuatu yang jahat lagi. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, aku memperingatkanmu. Mingsui, dia gadis paling polos dan baik hati di dunia. Di masa depan, kamu tidak boleh menggunakan statusmu untuk sembarangan menindasnya. Lihatlah, dialognya selalu sama. Sama sekali tidak ada pembaruan. Setelah itu, wanita itu menunjukkan ekspresi tidak peduli, memberitahu suaminya bahwa dia sama sekali tidak tertarik pada kekasih idamannya. Lagi pula mereka menikah juga karena suaminya ingin membalas budi. Saat ini,
Wanita itu langsung mengatakan kepada suaminya bahwa dulu yang menyelamatkannya bukanlah dirinya, melainkan kekasih idaman. Namun sekarang, meskipun wanita itu mengatakan yang sebenarnya, suaminya tetap saja tidak percaya sedikit pun. Lebih-lebih lagi mengancam wanita. Jangan coba gunakan cara seperti ini untuk menarik perhatianku. Tapi tak disangka, di detik berikutnya, wanita langsung memberikan suaminya sebuah bantingan bahu. Aku dulu adalah juara sanda, tarung bebas. Kalau aku dulu tidak buta melihatmu, dengan kemampuanmu sekarang, aku bisa mengalahkan 10 orang sepertimu. Lalu wanita memberikan surat perceraian, melemparkan kepada suaminya. Pergi dengan penuh percaya diri. Suami merasa terkejut dengan perubahan mendadak istrinya. Sedikit tak siap menghadapinya. Bahkan asisten juga menyadari, wanita itu berbeda dari biasanya. Hal ini membuat suami mulai merasa penasaran terhadap istrinya. Tepat pada saat itu, bank menelepon. Tuan Fu, kartu hitam milik istri Anda sudah mencapai batas maksimal penggunaannya. Kami perlu konfirmasi dengan Anda. Apakah Anda mengalami penipuan telekomunikasi? Kartu hitam sudah mencapai batasnya. Wanita saat ini hanya ingin menikmati hidup sebaik-baiknya. Dalam pandangannya, selama dirinya tidak lagi mengejar-ngejar suaminya, maka akhir yang tragis sebagai antagonis wanita bisa diubah. Saat suaminya pulang ke rumah malam hari, melihat istrinya sudah tertidur di sofa, dia untuk pertama kalinya mengambilkan selimut. Namun dia tetap tidak mau mengakui bahwa dia peduli. Aku kan bukan peduli sama kamu. Kalau nanti kamu jatuh sakit atau kena flu, kamu pasti akan merepotkanku lagi. Melihat istrinya yang masih tertidur lelap, sang suami entah kenapa tiba-tiba mendekatkan diri. Tepat saat dia hendak mencium istrinya, sang istri membuka matanya. Saat itu, sang suami merasa sedikit canggung. Dia segera berdalih bahwa ada nyamuk. Lalu dia pergi dengan tergesa-gesa. Namun saat ini, sang istri merasa sangat cemas. Perkembangan hubungan mereka berdua lambat sekali. Ya, kalau kalian berdua tidak mau berusaha, kalau begitu, biarkan aku membantu kalian. Maka, saat suaminya sedang mandi, dia menggunakan ponsel suaminya untuk mengundang kekasih idaman untuk makan malam. Lalu dia membuat janji pula dengan suaminya. Keesokan harinya, ketika suaminya tiba di restoran, dia malah mendapati kekasih idaman sedang memandang istrinya. Diam-diam mengintip dari belakang. Sang suami juga tidak membongkar rahasia. Saat ini, wanita itu berpikir kali ini pasti bisa berhasil. Suaminya tidak percaya pada apa yang ia katakan. Tetapi jika kekasih idamannya yang mengatakannya, dia pasti akan percaya. Dia yang hampir menuntaskan misinya, tentu saja bersiap untuk bersantai. Namun, ketika kekasih idaman hendak memberitahu suami tentang kebenaran, teleponnya tiba-tiba memotong. Apa? Lin Wantang, kamu yakin kamu tidak salah lihat? Suami yang sudah menutup telepon langsung meninggalkan kekasih idaman, berbalik dan pergi. Rupanya wanita itu saat ini sedang bersama sahabat wanitanya, memanggil beberapa model untuk bersenang-senang bersama. Suami yang tiba-tiba merasa cemburu, tentu saja datang mencarinya. Setelah itu, langsung membawa pulang istrinya yang sudah terlalu mabuk, menggendongnya pulang ke rumah. Kakak ganteng, tahi lalat di lehermu, mirip dengan milik suamiku. Lin Wantang, kamu masih ingat bahwa kamu punya suami? Karena aku tidak suka padamu, kamu merendahkan dirimu seperti ini. Kamu siapa? Jangan ikut campur urusanku. Kamu benar-benar ingin meninggalkanku? Lagi pula, kamu kan tidak suka aku. Siapa bilang aku begitu? Kalau begitu, cium aku. Kalau kamu suka aku, cium aku. Wanita yang penuh dengan trik licik, pengecut,